Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Taib qabla an nabda darsana al-yaum bi qiraatil basmalah. Gimana kabarnya semua mahasiswa-mahasiswa STKIP? Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang kontrak kuliah kita, mata kuliah pendidikan agama Islam. Jadi RPS yang sudah Bapak bagikan kepada kalian, nantinya kalian buka dan dibaca. Maka dari itu ada poin-poin penting dalam pembelajaran semester ini, karena kita masih melakukan daring online. Oleh karena itu, kalian harus memperhatikan tata cara, tata tertib dalam perkuliahan pendidikan agama Islam. Kemudian, untuk capaian mata pembelajaran mata kuliah ini yang harus kalian perhatikan adalah bagaimana kalian menjelaskan nantinya setelah pertemuan kedua nanti. Ini pertemuan pertama Bapak akan menjelaskan konsep beban-beban apa saja, capaian pembelajaran mata kuliahnya seperti apa, kemudian bentuk kuliahnya, metodenya, dan lain sebagainya. Di sini capaian untuk pembelajaran mata kuliah dengan materi yang sudah ada di situ. Capaian pembelajaran mata kuliah menjelaskan tentang materi tentang agama, konsep manusia dan alam semesta, konsep ilmu pengetahuan teknologi dan peradaban, kemudian menerapkan konsep pentingnya akhlak, kemudian menerapkan konsep hak asasi manusia, menerapkan tentang toleransi, konsep ekonomi, serta menjelaskan tentang jihad. Jadi mata kuliah pendidikan agama Islam ini mata kuliah wajib yang harus diambil seluruh mahasiswa STKIP Al-Islam Tunas Bangsa. Kemudian referensi yang harus kalian siapkan yakni salah satunya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian buku-buku yang ada di perpustakaan, kemudian dicari dan dibuat makalah dan PPT-nya. Nanti ketika presentasi kalian sudah siap tata cara untuk pembuatan makalah dan PPT, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Jadi media pembelajaran kita Zoom atau Google Meet nantinya, kemudian ada Teachment, itu di sebuah aplikasi Teachment sudah Bapak buat. Begitu juga ada Quizzes, ada Google Classroom. Di sana kalau ada tugas-tugas, kamu ada kuis dan lain sebagainya. Tugas-tugas itu akan selalu setiap mata kuliah dibuka dan dicek ada tugas apa saja setiap perkuliahan. Selanjutnya untuk penilaian, penilaian di sini Bapak mengambil dari 4 poin, yakni kehadiran, kuis, UTS, dan UAS. Di kuis ini nilainya, bobotnya seperti kehadiran itu 15%, kemudian kuis 15%, itu udah 30. Kemudian kehadiran, UTS itu 30 dan UAS adalah 40%. Ya, baik. Ya, selanjutnya
media pembelajaran kita di sini nantinya memakai Google Meet, kemudian kalian menampilkan PowerPoint yang akan kalian presentasikan. Oke, itu dari segi media pembelajaran. Selanjutnya, metode. Di sini kita masih memakai metode ceramah karena di sini kita menyesuaikan dengan tema yang ada. Jadi untuk praktek dan lain sebagainya kita sesuaikan karena materi-materi ini kita Bapak jelaskan untuk materi ini adalah tentang diskusi. Dan bentuk kuliahnya ada diskusi, tanya jawab, dan ceramah, kemudian presentasi, debat, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian ada tentang tugas, bagaimana ketepatan waktu, tentang pentingnya agama, ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas, dan mengumpulkan tugas dalam kreativitas kalian membuat makalah sehingga nanti kalian presentasi akan dilaksanakan secara baik, tepat, dan tertib. Baik, selanjutnya untuk materi yang pertama ini Bapak akan menjelaskan dulu tentang konsep manusia dan agama. Yang perlu kalian perhatikan, yang pertama standar kompetensi. Jadi di dalam pengajaran manusia dan agama ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah konsep manusia, kemudian potensi manusia, kemudian perilaku manusia dalam kehidupan, kemudian mendeskripsikan konsep agama, menjelaskan hubungan manusia dan agama, kemudian mengintegrasikan nilai kebangsaan, pluralitas, keagamaan, dan kesatuan. Kemudian indikatornya adalah mahasiswa dapat menerangkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menerapkan konsep manusia dalam perspektif Islam, kemudian menerangkan konsep manusia dalam perspektif humanisme, kemudian memberi contoh perilaku manusia, menjelaskan pengertian persamaan dan perbedaan istilah agama, religion, dan ad-din, mengungkapkan teori-teori tentang agama, mengidentifikasikan unsur-unsur pokok agama, serta mendeskripsikan agama sebagai pedoman hidup manusia. Nah, itu adalah salah satu indikator untuk capaiannya. Baik, yang pertama Bapak akan menjelaskan bagaimana konsep manusia. Jadi kalau kita melihat dari pengertian, siapa sih manusia? Kalau ada pertanyaan, siapa manusia? Manusia dalam arti bahasa, yakni dari perkataan Arab, nasya yansa, bermaksud lupa. Jadi manusia itu orang yang lupa, pelupa. Selanjutnya, istilah makhluk yang mempunyai akal budi atau insan orang. Manusia dari pandangan Islam, bagaimana manusia dalam pandangan Islam? Manusia merupakan makhluk paling mulia diciptakan oleh Allah. Diciptakannya
mengikuti asal kejadian Adam alaihissalam, yaitu dari tanah, kemudian diturunkan di muka bumi dengan tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanggung jawab sebagai khalifah kepada makhluk yang lain. Nah, inilah diturunkannya manusia dalam perspektif Islam. Selanjutnya, kemudian pendapat Ibnu Khaldun, Allah membedakan manusia dari hewan lainnya dengan kesanggupan berpikir, memiliki segala kesempurnaan, kemuliaan, dan ketinggian di atas makhluk lain. Jadi pendapat Ibnu Khaldun ini, manusia itu dibedakan antara hewan. Kalau manusia dia diciptakan berpikir, ada nafsu, ada akal, sedangkan hewan hanya akal saja, hanya nafsu saja. Jadi merujuk pendapat ini, kemuliaan manusia disebabkan beberapa perkara, antara lain ada jasmani, ada roh atau naluri, serta akal, tugas, tanggung jawab, khalifah, rasul dari kalangan manusia. Nah, manusia dari pandangan orang-orang barat, salah satunya adalah haiwan istimewa yang boleh bercakap dan berpikir. Akal adalah unsur paling utama yang membedakan dengan makhluk yang lain. Kemudian pandangan falsafah barat, manusia juga merupakan hewan yang boleh bercakap dan berpikir. Sedangkan Aristoteles, manusia sebagai hewan yang berpikir, hewan bersosial, hewan berpolitik, dan sebagainya. Nah, inilah konsep agama menurut falsafah orang-orang barat. Selanjutnya, kalau kita melihat definisi tentang agama ini adalah sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang maha kuasa menyertai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia, baik kehidupan manusia, individu, maupun kehidupan masyarakat. Nah, baik kehidupan materi maupun kehidupan spiritual, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Sedangkan manusia adalah yang Bapak jelaskan tadi, makhluk terpercaya, dan manusia adalah makhluk yang paling pandai. Para ahli filsafat memahami tentang animal rasional, binatang yang berpikir, animal educandum, dan animal educable. Nah, makhluk yang harus dididik dan dapat dididik. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang maha kuasa di muka bumi dan merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan berpikir dan merefleksikan segala sesuatu yang ada, termasuk merefleksikan diri serta keberadaan di dunia. Inilah yang disebut untuk hakikat sebagai manusia, di mana makhluk lain seperti binatang tidak memilikinya, maka sangat layak jika dikatakan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang berpikir. Nah, ini perlu kalian catat. Jadi hakikat manusia di sini adalah makhluk yang berpikir. Sedangkan agama ini merupakan suatu hal yang harus diketahui maknanya, yang terkandung di dalamnya, dan agama tersebut berpijak kepada suatu kodrat, kejiwaan yang berupaya keyakinan, sehingga dengan demikian kuat atau rapuhnya agama tergantung kepada sejauh keyakinan itu ketentraman dalam jiwa.
Unsur utama dalam beragama itu adalah iman atau percaya kepada keberadaan Allah yang dengan sifat-sifatnya, antara lain Maha Pemurah. Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemberi, Maha Melihat, dan Maha Mendengar. Nah, maka di sini setiap orang hendaknya menjalankan perintah agama dengan rasa penuh tanggung jawab dan meninggalkan larangannya, serta dengan melaksanakan kehidupan beragama dan menjalankan ibadah. Seseorang yang memiliki kesadaran agama secara matang dan melaksanakan ibadahnya dengan penuh konsisten, mantap, dan penuh tanggung jawab, dilandasi dengan wawasan agama yang luas. Kemudian, kalau kita melihat hubungan agama dan manusia, betapa besarnya pengaruh agama dalam kehidupan manusia, baik bagi diri sendiri maupun dalam lingkungan keluarga ataupun di kalangan masyarakat umum. Karena itu dapat pula dikatakan bahwa agama itu mempunyai fungsi yang amat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia tidak mungkin menjelaskan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Jadi kalau kita melihat hubungan agama dan manusia, maka di sini keagamaan adalah perasaan yang berkaitan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, antara lain seperti takjub, kagum, percaya, yakin, keimanan, tawakal, pasrah diri, rendah hati, ketergantungan pada ilahi, merasa sangat kecil, kesadaran akan dosa-dosa lain. Nah, di sini agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap suatu yang Maha Kuasa, menyertai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia, baik kehidupan manusia individu maupun kehidupan masyarakat, baik kehidupan materi maupun kehidupan spiritual, baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Jadi agama Islam merupakan total way of life. Tidak ada satu ruang pun dalam kehidupan manusia yang tidak dijamah oleh ajaran agama Islam. Menurut Elizabeth, perhatian manusia itu tertuju kepada suatu dunia yang tak dapat dilihat di akhirat. Namun, agama juga melibatkan dirinya dalam masalah-masalah sehari-hari. Nah, dalam pandangan positivisme atau materialism, jika sains dan teknologi sudah maju, masyarakat tidak membutuhkan agama lagi. Sebab apa? Semua kebutuhan dan keinginan mereka sudah terpenuhi oleh sains dan teknologi. Coba, dengan contoh saja sekarang dengan adanya teknologi seperti HP, TV, ada kemudian komputer dan lain sebagainya, itu sudah menggantikan tugas-tugas manusia. Semua ilmu pengetahuan, ya baik itu untuk cara kita dalam berinteraksi, kemudian bersosialisasi, sudah digantikan dengan teknologi. Nah, sepintas pernyataan tersebut ada benarnya, tetapi ketika direnungkan lebih dalam, timbul persoalan. Apakah keinginan manusia betul-betul mampu dipenuhi oleh sains dan teknologi? Bagaimana ia mampu memenuhi keinginan yang tidak terbatas, seperti dia tidak ingin mati? Maka teknologi yang sangat canggih itu pun tidak mampu mengatasi persoalan tersebut. Kalau memang ada teknologi yang mampu mengatasi persoalan tersebut, akan dipastikan semua orang akan menganut paham ini. Ternyata pandangan materialisme tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena alur pikiran tidak logis.
Kebanyakan ahli studi keagamaan sepakat bahwa agama sebagai sumber nilai, sumber etika, dan pandangan hidup yang dapat diperankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, ada. Kemudian, agama adalah sumber ketenangan jiwa. Kita melihat agama adalah kebutuhan jiwa psikis manusia yang akan mengatur dan mengendalikan sikap. Nah, kelakuan dan cara menghadapi tiap-tiap masalah. Dengan demikian, di dalam agama ada larangan yang harus dijauhi. Karena di dalam terdapat dampak negatif dari kehidupan manusia, dan juga ada perintah yang harus ditaati karena di dalamnya ada kebaikan bagi orang yang melakukan. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya tidak akan diliputi rasa takut dan gelisah. Ia merasa yakin keimanan dan ketakwaan akan membawa kelegaan dan ketenangan batinnya. Maka dari itu, kita harus melihat bagaimana agama itu adalah sumber sebagai ketenangan jiwa. Dengan adanya agama, hidup kita akan menjadi tenang. Rasa gelisah dan gundah gulana kita bisa mengekspresikan dan beribadat kepada Allah. Maka dari itu, pelaksanaan agama atau ibadah dalam kehidupan sehari-hari dapat membentengi orang dari rasa gelisah, rasa takut. Di antara dari berbagai macam ibadah yang ada, yaitu seperti kita melihat sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Karena dalam sholat itu sendiri mengandung psikoreligius, kekuatan rohaniah yang dapat membangkitkan rasa percaya diri dan rasa optimisme sehingga memiliki semangat untuk masa depan. Selanjutnya, agama adalah sumber kesehatan mental. Nah, ini harus patut kalian pahami. Banyak di kalangan ahli ilmu jiwa mengatakan tentang pentingnya agama dalam kesehatan. Yakni salah satunya adalah kesehatan mental. Keimanan kepada Tuhan merupakan salah satu kekuatan luar biasa dalam membekali manusia yang religius. Dengan kekuatan rohaniah akan menopang seseorang dalam menanggung beratnya beban kehidupan, menghindarkannya dari keresahan yang menimpa banyak manusia yang hidup pada zaman modern ini yang didominasi oleh kehidupan materi. William James, seorang ahli psikologi dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa tidak ragu lagi bahwa terapi yang terbaik bagi kesehatan jiwa adalah keimanan kepada Tuhan. Keimanan kepada Tuhan adalah salah satu kekuatan yang tidak harus dipenuhi untuk membimbing seseorang dalam hidup ini. Selanjutnya dia berkata bahwa antara manusia dan Tuhan terdapat ikatan yang tidak terputus. Apabila manusia menundukkan diri bahwa pengarahannya, cita-cita keinginan manusia akan tercapai. Selanjutnya, Usman Najati menulis, manusia yang benar-benar religius akan terlindungi dari keresahan, selalu terjaga keseimbangan, dan selalu siap untuk menghadapi segala malapetaka yang terjadi. Kemudian Najati juga mengutip pendapat dari Gustav yang mengatakan bahwa selama 30 tahun yang lalu, pribadi-pribadi dari berbagai bangsa di dunia telah melakukan konseling dan dia pun telah banyak menyembuhkan para penderita gangguan jiwa. Semua pasien yang pernah diobatinya yang usianya di atas 35 tahun memiliki problem yang bersumberkan pada kebutuhan akan agama. Maka dengan agama ini orang-orang sangat butuh sekali. Pasien tersebut telah kehilangan sesuatu yang diberikan oleh agama. Pasien tersebut baru sembuh setelah mereka kembali pada wawasan agama. Inilah karena pentingnya agama.
Kemudian Zakia Darajat menuliskan keimanan adalah suatu proses kejiwaan yang tercakup di dalamnya. Semua fungsi jiwa, perasaan, dan pikiran sama-sama meyakinkan. Jadi apabila iman tidak sempurna, maka manfaatnya bagi kesehatan mentalnya kurang sempurna pula. Selanjutnya Zakia Darajat menambahkan bahwa fungsi agama adalah salah satunya adalah memberi bimbingan dalam hidup, menolong menghadapi kesukaran, dan yang ketiga yang terakhir adalah menenteramkan batin. Jelas kalau kita melihat dari fungsi ini, kalau kita tidak dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari para kalangan sahabat, khulafaur rasyidin, kemudian para ulama yang menyebarkan agama ini, kita tidak akan bisa seperti ini. Dengan demikian, agama benar-benar dapat membantu orang dalam mengendalikan dirinya dan membimbingnya dalam segala tindakan. Begitu pula, kesehatan jiwa dapat dipulihkan dengan cepat apabila keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya dilakukan. Nah, oleh karena itu, dengan materi yang pertama ini, Bapak mengharapkan kalian nantinya kita akan tanya jawab tentang materi agama dan manusia atau manusia dan agama. Ya, oke. Dari penjelasan Bapak dari manusia dan agama dapat disimpulkan bahwasannya manusia salah satunya adalah agama ini menyajikan dukungan moral dan sarana emosional, pelipur lara, dan rekonsiliasi di saat manusia menghadapi ketidakpastian dan frustasi. Kemudian agama juga menyajikan sarana hubungan transdental melalui ibadah yang menimbulkan rasa damai dan identitas baru yang menyegarkan. Nah, agama mengesahkan, memperkuat, memberi legitimasi dan mensucikan nilai dan norma bermasyarakat. Dan terakhir, agama memberikan status atau identitas baru dalam pertumbuhan dan siklus perkembangan individual melalui berbagai krisis rites. Nah, inilah salah satu kesimpulan dari materi manusia dan agama. Bapak berharap nantinya kalian membaca lagi buku-buku referensi tentang manusia. Sebenarnya kalau kita mengkaji lagi tentang manusia dan agama ini cukup luas sekali pembahasannya. Bagaimana manusia diciptakan dari dari tanah. Kemudian kalau di dalam Al-Quran itu di dalam surat As-Sajdah ada juga yang mengatakan manusia dari berbagai pendapat kalangan. Kalau di dalam Al-Quran itu sudah tergambarkan secara utuh penciptaan manusia. Maka dari itu jangan lupa bahwasannya kita sadar sebagai manusia, beribadah kepada Allah itulah sangat penting. Nantinya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita praktekkan tidak hanya teori saja, tetapi dibarengi dengan praktek. Dengan adanya praktek ini, maka pengamalan pengajaran dalam setiap pendidikan kita bisa memulainya dengan baik. Oke, itu saja untuk hari ini materi yang bisa Bapak berikan. Nanti kita akan tanya jawab, bisa nanti kalian menuliskan di kolom komentar, kemudian bisa bertanya langsung untuk pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Baik, itu saja hari ini. Cukup sekian. Mari kita tutup perkuliahan ini sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ketemu minggu depan nantinya. Kalau presentasi akan dimulai dari kelompok pertama. Baik, terima kasih.